Pelaksana BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat sudah hadir di depan saya. Ada Pak Dhani Ramdan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dhani. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya mudah-mudahan. Alhamdulillah. Tetap semangat di kondisi pandemi, Pak. Harus. Karena juga pekerjaan tetap harus Ya. dilaksanakan ya. Pandemi juga bagian dari bencana. Nah, itu dia, betul, setuju. Pak, kemarin saya dengar Pak Dhani sempat ke mana? Jayapura ya? Ya. Itu dalam kunjungan kerja atau ada kaitan lain, Pak? Ya, kunjungan kerja tapi diundang oleh PT PON, Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional Papua, karena Papua harusnya 2020 kemarin. Oh iya, betul. Tapi karena pandemi tertunda ke 2021. Nah, mereka ingin sharing lah gimana pengalaman Jawa Barat, karena dianggap sukses ya di Jawa Barat. Betul. Kiat-kiatnya seperti apa, detail lah. Karena juga Pak Dhani ini sebelum menjabat sebagai kepala pelaksana di BPBD sempat di Dinas Olahraga sebagai Sekdispora. Nah, itu dia ya. Baik, pendengar Trijaya, spesifik hari ini kita akan berbicara tentang bencana. Jadi memang hal-hal yang perlu diwaspadai apa saja oleh masyarakat, kemudian juga potensi bencana apa yang mengancam Jawa Barat terutama, kita akan berbincang langsung. Pak Dhani, kalau dari sisi kerawanan bencana sebetulnya posisi Jawa Barat itu seperti apa sih, Pak? Ya, di Indonesia itu ada istilah Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan indeksnya tahunan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu skalanya itu ada risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Dan Jawa Barat masuk dalam risiko tinggi bencana. Oke, bencana apa yang mengancam terutama di Jawa Barat ini jenis-jenisnya? Kalau jenis di Indonesia itu ada 10 kalau kita kelompokkan jenis. Dan ke-10-nya ada potensinya di Jawa Barat. 10-nya ada. Waduh. Lengkap. Lengkap ya. Antara lain, Pak. Pertama banjir. Banjir pun dua jenis. Ada banjir bandang, ada banjir genangan, dan rob termasuk banjir genangan. Yang kedua longsor ataupun tanah bergerak. Ketiga gunung Merapi, kita ada 7 gunung aktif. Yang keempat gempa, karena kita punya sesar Lembang dan sesar Cimandiri ada 3 yang masih sangat aktif, 4 terdeteksi juga masih. Kemudian tsunami, itu juga gempa, sementara gempanya dari laut. Kenapa di laut bisa gempa? Karena di laut kita ada megatrust, gitu ya. Lempeng benua Asia dan lempeng benua Australia itu ketemunya di laut selatan kita. Kemudian angin kencang, angin puting beliung. Kemudian kebakaran, baik kebakaran hunian, rumah, bangunan maupun kebakaran hutan dan lahan. Lalu di saat kekeringan, musim kemarau ada juga bencana kekeringan. Kita juga punya potensi seperti itu. Kemudian ada bencana kegagalan teknologi. Apa itu, Pak? Ya, seperti misalnya pesawat jatuh, Sriwijaya kemarin itu masuk bencana. Kemudian ada bencana non alam, wabah ini pandemi. Nah, yang terakhir adalah bencana sosial. Jadi kalau ada konflik sosial yang skala besar, itu masa terjadi bencana. Oke, jadi cukup memprihatinkan kita hidup di Jawa Barat. Ternyata 10 potensi yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Dhani, bencana itu bisa saja terjadi di wilayah kita ya. Nah, kita tahu Jawa Barat ini terdiri sekitar kurang lebih 27 kabupaten kota, Pak. Berarti kan dari situ ada semacam apa ya, Pak, pemetaan atau kategori begitu? Sama. Jadi IRBI itu selain indeks risiko di tingkat provinsi, ada indeks risiko bencana tingkat kabupaten kota juga. Nah, dari 27 itu 15 indeks risikonya tinggi. 15 daerah, Pak ya? 15 kabupaten kota. 12-nya indeks risiko sedang. Indeks risiko rendah tidak ada. Surveinya saja yang kita lakukan tiap daerah oleh BNPB, itu jumlah bencananya, dilihat kondisi sosial ekonominya, lalu apa perkembangan dari sistem manajemen penanganan bencananya, apakah memang kuat, misalnya peralatannya sudah semakin lengkap, personilnya semakin terlatih, terus masyarakatnya sendiri diedukasi, disosialisasi, simulasi. Semakin sering kita melakukan itu, maka skor kita akan semakin bagus. Dari 15 daerah itu, contohnya Garut saja berada di posisi pertama. Itu kalau untuk urusan yang ini, urusan potensi bencana, ada nggak kemungkinan satu daerah bisa masuk ke kategori sedang begitu? Karena kelihatannya kalau saya bilang secara awam, kayaknya nggak mungkin ya, karena alam ya tetap di situ-situ juga, laut ada di situ. Nah itu seperti itu tidak, Pak?
Ya bisa, tapi Tapi kapasitasnya harus ditingkatkan, harus sangat maksimal gitu. Daerah-daerah dengan potensi bahayanya yang tinggi dan kerentanannya tinggi, berarti kapasitasnya ada dua. Pertama, kerentanan yang dikurangi. Dengan cara apa? Meningkatkan sosial ekonomi, pendidikannya, kesehatannya, ekonominya. Itu indeksnya akan turun gitu kalau kerentanan turun. Atau tadi tingkatkan kapasitas. Itulah yang menjadi pekerjaan kami itu sebenarnya di situ bermainnya, peningkatan kapasitas, kemudian penurunan kerentanan. Karena kalau potensi alam relatif itu ya akan begitu. Ya sudah tingkat updated, sudah kita terima. Meskipun saat ini kan kita juga melakukan berbagai kegiatan mitigasi, mitigasi struktural, misalnya untuk banjir kita bikin bendungan, kita bikin saluran penyalur banjir, pengelak banjir, embung-embung, kolam retensi, itu dalam rangka mengurangi resiko. Kalau saya jujur aja Pak, tidak ada salah dengan zona nyaman. Iya. Kadang-kadang gitu, ngapain kamu diam di zona nyaman? Ayo kadang-kadang, kenapa ada yang salah dengan zona nyaman? Menurut saya tidak. Nah mungkin kalau Pak Dani beda lagi, lebih challenging kalau ya Pak. Ya, sebenarnya saya tidak terlalu orang yang cari-cari petualangan juga. Cuman itu kalau ada sebuah event terutama di level Jawa Barat yang itu butuh penanganan yang komprehensif, bareng-bareng gitu dalam sebuah tim yang besar, itu rasanya kalau kita hanya jadi penonton tuh saya nggak enak gitu aja. Jadi saya ingin memberikan kontribusi lah, ikut capek gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau saya lihat. Makanya apapun kegiatan besar yang di Jawa Barat, karena kebetulan saya aparat pemerintah provinsi ya, jadi panggilan itu kuat gitu. Jadi rasanya nggak enak kalau saya di posisi kayaknya egois gitu Pak ya. Asal aman nyari gitu. Dari sekolah itu ya, SMP SMA itu kan aktif di organisasi ya. Oh iya. Si Swamuka, PMR itu. Jadi kan biasa ngurus orang lain gitu. Betul. Nggak mau jadi yang diurus, inginnya yang jadi pengurus. Mungkin itu yang jadi kebiasaan. Oke. Nah yang menarik dari pekerjaan Anda Pak selama 7 bulan menjabat ini, karena kebetulan juga Pak Dani yang awalnya tidak berpikir bahwa akan ada juga bencana alam di dekat-dekat ini ya, karena fokusnya waktu itu masih di pandemi kan, ketika ada bencana di Sumedang, kemudian Sukabumi, Bogor dan lain sebagainya. Apa hal-hal menarik yang Pak Dani rasakan dari jabatan? Ya, yang pertama kerja kita itu betul-betul menyelamatkan jiwa gitu. Ini yang di posisi-posisi sebelumnya saya tidak bersentuhan langsung dengan itu. Jadi semakin cepat kita, semakin tepat kita ini bisa menyelamatkan jiwa gitu. Bahkan apalagi kalau bisa bekerja dari sisi pencegahannya lebih akurat gitu ya, ini lebih banyak lagi yang bisa terselamatkan gitu kan. Sehingga apa ya, rasa kebermanfaatan itu rasanya lebih kuat gitu dengan posisi ini ya. Yang kedua, kemanusiaannya memang tinggi kalau dari kebencanaan itu. Kita ini ya bisa dikatakan pejuang-pejuang kemanusiaan. Banyak rekan-rekan saya kemarin relawan itu nggak dibayar, itu, tapi kok mau gitu. Yang ada bencana, orang ini ada aja, paling dulu aja datang, nggak dibayar, dia mau kos sendiri. Kenapa sih? Ternyata setelah saya rasakan memang ada kenikmatan, bukan kenikmatan, kebahagiaan ketika bisa membantu pengungsi, mengobati, menyiapkan makanan, tenda pengungsian dan seterusnya. Itu ya rasa kemanusiaan kita terpenuhi gitu. Rupanya kita butuh sebagai manusia itu dibutuhkan orang lain, membantu orang lain. Nah itu ada kebahagiaan yang saya sulit juga sih mendeskripsinya seperti apa. Tapi itu ternyata bikin apa happy gitu aja. Happy ya. Jadi ternyata lebih daripada kita dapat gaji, dapat bonus, itu juga ternyata bikin kita semangat, senang gitu kan. Nah itu dia nih, Anda juga sebagai seorang masyarakat ya mungkin membutuhkan tempat tinggal, tapi lihat-lihat juga ya dengan kondisi saat kita ini. Jangan hanya mempertimbangkan murahnya, tapi risiko bencananya harus, karena kalau sudah bencana gitu uang berapapun nggak bisa mengganti, bisa hilang dalam waktu yang sesaat begitu. SPAB, Satuan Pendidikan Bencana. Biasanya kalau kita lebih banyak melatih kepala sekolah dan gurunya. Beliau nanti guru lah yang mendidik, karena kalau ke anak kan nggak bisa sekali 2 kali ya. Nah kalau guru tiap hari bertemu anak lalu bisa disisipkan mata pelajaran, juga bangunan sekolahnya harus memenuhi aspek kaidah-kaidah kebencanaan.
Nah itu kalau ke anak-anak. Oke, sudah dilakukan intinya ya, Pak Jafar. Karena saya bukan kepala BPBD, karena kepala BPBD itu eselon tertinggi, itu Pak Sekda. Oke. Saya kepala pelaksana harian namanya. Kenapa begitu? Karena dipimpin langsung oleh Pak Sekda. Karena di dalam struktur BPBD itu ada disebut unsur pengarah, itu di dalamnya adalah dinas-dinas terkait. Jadi saya sebagai kepala pelaksana itu ya, karena sekarang IO ya. Nah di sisi ini ada dinas PU, untuk mitigasi struktural. Ada dinas lingkungan hidup, ada dinas kehutanan pertanian untuk pencegahan di bidang. Ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, dinas kesehatan. Jadi kita bekerja dalam satu tim. Nah di luar BPBD kita juga TNI, Polri, Tagana, PNI itu. Makanya betul kita tidak bekerja sendiri. Selalu kami berkolaborasi baik di sisi pencegahan pada saat tanggap darurat maupun pemulihan, itu selalu bekerja bersama dinas-dinas. Oke, selain dinas-dinas itu juga peran serta masyarakat tentunya sangat penting ya Pak ya. Tentunya. Baik. Pak Dhani, ini waktunya tinggal beberapa menit lagi. Tidak terasa habis sejam kita ngobrol. Yang pasti juga punten untuk Anda yang sudah bergabung di SMS dan WhatsApp tidak bisa kami sampaikan. Tapi intinya sih sebetulnya hampir mirip lah pertanyaan-pertanyaannya. Benar-benar sudah terwakili oleh yang lainnya. Pak Dhani, sebagai closing remark, mungkin himbauan juga untuk masyarakat untuk waspada bencana, jangan lengah, itu seperti apa harus Pak? Utamakan 3 sikap pesan saya. Sikap yang pertama selalu mengenali risiko bencana. Jadi dimanapun kita tinggal atau kemana kita pergi, termasuk berpariwisata, itu selalu SOP kita itu kenali dulu bahayanya. Caranya dari mana? Udah ada aplikasinya sekarang. Inaris tinggal buka, langsung ada, oh ini daerah bencana tinggi, longsor tinggi ataupun banjir. Yang kedua, kurangi risikonya. Kalau setelah tahu, oh ini potensinya banjir, apa kurangi risikonya? Berarti harus hati-hati di mana saluran air dan sebagainya. Atau kalau memang tinggal di situ, pelihara saluran air. Kalau longsor, perbaiki tebing-tebing. Nah yang ketiga, siap untuk selamat. Nah, kalau siap selamat, artinya harus tahu tadi bagaimana menghadapi banjir, bagaimana menghadapi dampak dan melatihkan bersama keluarga. Itu ya. Oke, baik. Pak Dhani, terima kasih sudah bersama dengan kami. 1 jam rasanya tidak cukup. Masih harus ada pertemuan kita lain lagi. Mudah-mudahan masih bersedia untuk kami ganggu ya Pak ya. Demikian rekan kerja Dhani Ramdan, Kepala Pelaksana BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah berbincang dengan saya terkait dengan satu tema waspada bencana. Jangan lengah, sekali lagi untuk Anda pendengar kerja, mudah-mudahan tidak lengah melihat kondisi saat ini, yang mana kita terlalu bersama sedang dalam intipan kita ini dari bencana-bencana yang mudah-mudahan sebetulnya kita bisa hindari ya. Bisa. Dan mudah-mudahan juga bisa kita terhindar dari hal-hal yang memang pada akhirnya berefek buruk untuk wilayah kita. Sekali lagi semuanya bisa dilakukan asal Anda tadi ya, resilience culture-nya bisa dibentuk ya Pak ya. Baik, Pak Dhani sekali terima kasih, sukses. Kami sehat-sehat terus Pak. Amin. Salam untuk teman-teman di BPBD Pak. Insya Allah. Baik, pendengar kerja itu tadi program Room Radio Open Mic bersama dengan Dhani Ramdan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat. Saya Fajar Bina Subrata dibantu oleh kru yang bertugas, ada Edi dan juga Kemal. Kami semua pamit, sampai jumpa. Tetap bersama kami di 91.3 Pensi Kerjaya FM Bandung.